Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu optimalisasi tarif angkutan darat untuk peningkatan efisiensi rantai pasok global. Yang pertama, pendahuluan. Angkutan darat memiliki peran penting dalam rantai pasok global, terutama dalam menghubungkan titik produksi ke pelabuhan dan distribusi akhir. Secara umum, transportasi darat mencakup penggunaan truk, kereta api, dan kendaraan lain yang beroperasi di jalan raya atau jalur darat. Karena jangkauan dan fleksibilitasnya, angkutan darat menjadi pilihan utama untuk distribusi barang dalam skala besar, terutama di wilayah yang memiliki akses infrastruktur yang memadai. Efisiensi tarif angkutan darat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi biaya logistik dan harga barang di pasar global. Hal ini karena transportasi darat seringkali menjadi komponen terbesar dari total biaya pengiriman, terutama untuk distribusi dalam negeri atau pengiriman barang dari pabrik ke pelabuhan ekspor. Pentingnya efisiensi rantai pasok ada 3. Yang pertama, mengurangi biaya distribusi. Dalam rantai pasok global, distribusi barang seringkali melibatkan banyak tahapan dan masing-masing tahapan memiliki biaya tersendiri dengan tarif angkutan yang terjangkau. Perusahaan dapat menekan biaya operasional yang diakibatkan oleh pengiriman. Ini penting terutama untuk perusahaan yang bergerak di sektor dengan margin keuntungan yang rendah seperti produk konsumen massal atau komoditas. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dengan optimalisasi tarif angkutan darat yang efisien, biaya produksi dan distribusi dapat ditekan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penetapan harga jual yang lebih rendah di pasar. Yang ketiga, meminimalisir waktu pengiriman. Angkutan darat yang efisien dapat meminimalisir waktu pengiriman yang sangat penting dalam memenuhi permintaan pasar yang dinamis dan cenderung cepat berubah. Semakin cepat suatu produk sampai ke pasar, semakin besar peluang perusahaan untuk memenuhi permintaan tepat waktu dan menghindari kehilangan peluang bisnis. Efisiensi waktu pengiriman juga meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka dapat menerima barang lebih cepat dengan biaya yang relatif terjangkau. Permasalahan yang pertama yaitu tarif yang tidak transparan. Yang pertama, ketidakjelasan tarif angkutan darat menyebabkan ketidakpastian biaya bagi perusahaan. Ketidakjelasan dalam penetapan tarif angkutan darat juga bisa diperburuk oleh fluktuasi harga yang sering tidak terduga. Penyedia jasa angkutan darat seringkali tidak memberikan informasi yang transparan mengenai komponen apa saja yang mempengaruhi tarif sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perencanaan biaya dengan baik. Ketidaktransparan ini menciptakan ketidakpastian dalam anggaran logistik yang bisa berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu, tarif yang bervariasi antara penyedia layanan menimbulkan kesulitan dalam perencanaan biaya. Perusahaan seringkali dihadapkan pada dilema untuk memilih antara tarif yang lebih murah, namun mungkin disertai dengan layanan yang kurang memadai, atau tarif yang lebih mahal namun menjanjikan kecepatan dan keandalan. Dalam banyak kasus, perusahaan berakhir dengan memutuskan yang tidak optimal karena kurangnya informasi yang jelas tentang infrastruktur tarif dan dampaknya terhadap layanan yang diberikan. Dampaknya ada 2, yaitu perusahaan kesulitan menghitung biaya secara akurat. Tanpa informasi yang jelas dan konsisten, perusahaan tidak dapat memprediksi berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap pengiriman. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menyusun anggaran logistik yang realistis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Kesalahan dalam memperkirakan biaya angkutan dapat menyebabkan perusahaan merugi, terutama jika biaya transportasi yang tidak terduga ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Yang kedua, potensi inefisiensi dalam pengeluaran operasional. Ketika perusahaan tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai tarif yang harus dibayar, mereka cenderung membayar lebih dari yang sebenarnya diperlukan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi yang lebih baik atau memilih penyedia jasa yang menawarkan tarif lebih kompetitif. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin merasa perlu bekerja sama dengan penyedia jasa tertentu yang sudah mereka kenal meskipun tarif yang ditawarkan tidak paling efisien, hanya karena kurangnya informasi mengenai alternatif yang lebih baik. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya infrastruktur pendukung.
Keterbatasan infrastruktur seperti jalan raya yang buruk, kemacetan, dan kurangnya terminal logistik modern menghambat kelancaran distribusi. Jalan raya adalah jalur utama yang digunakan untuk angkutan darat dan jika kualitasnya rendah, maka pengiriman barang akan terganggu. Kondisi jalan yang berlubang, tidak rata, atau rusak parah dapat memperlambat waktu pengiriman dan menyebabkan kendaraan harus bergerak lebih lambat untuk menghindari kerusakan. Kemacetan lalu lintas dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang, sehingga memperlambat rantai pasok dan meningkatkan biaya transportasi. Dalam situasi kemacetan yang parah, truk-truk pengangkut barang bisa saja terjebak di jalan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari yang tentu saja mengurangi efisiensi operasional. Terminal logistik yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran proses bongkar muat barang, penyimpanan sementara, dan koordinasi pengiriman lanjutan. Di banyak wilayah, terminal logistik yang ada seringkali ketinggalan zaman, memiliki fasilitas yang terbatas atau tidak terletak di lokasi strategis yang mendukung arus distribusi. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam proses pengiriman, peningkatan risiko kehilangan atau kerusakan barang, dan biaya tambahan yang tidak perlu bagi perusahaan. Dampaknya yang pertama itu biaya pengangkutan meningkat karena waktu tempuh lebih lama. Ketika jalan-jalan rusak atau macet, kendaraan pengangkut barang harus menempuh waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan. Waktu tempuh yang lebih lama ini mengakibatkan peningkatan biaya operasional karena kendaraan menghabiskan lebih banyak bahan bakar, sopir bekerja lebih lama, dan biaya perawatan kendaraan meningkat akibat medan jalan yang buruk. Kedua, risiko kerusakan barang akibat kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan yang buruk seperti jalan berlubang, tidak rata, atau terlalu sempit tidak hanya memperlambat pengiriman tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan barang selama proses transportasi. Barang yang diangkut menggunakan truk, terutama yang berisi produk yang rapuh atau sensitif seperti elektronik, bahan kimia, atau produk pertanian sangat rentan terhadap guncangan dan getaran yang berlebihan saat melintasi jalan yang rusak. Ketika jalan tidak mulus, truk-truk pengangkut harus berhenti dan memulai kembali secara tiba-tiba yang bisa menyebabkan barang di dalamnya bergeser atau mengalami kerusakan fisik. Permasalahan yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini ada dua. Yang pertama, regulasi terkait tarif angkutan seringkali bervariasi antar daerah atau negara. Regulasi dan kebijakan yang terkait dengan tarif angkutan darat seringkali tidak seragam dan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain atau antar negara. Variasi ini mencakup perbedaan dalam penetapan tarif, pajak, izin operasional, dan persyaratan administrasi lainnya. Di banyak negara, terutama yang memiliki wilayah yang luas dan otonomi daerah yang kuat, setiap daerah mungkin memiliki aturan sendiri mengenai tarif angkutan darat yang mengakibatkan perbedaan biaya bagi perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang. Yang kedua itu, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten menambah kompleksitas dalam rantai pasok global. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten juga seringkali menambah lapisan kompleksitas dalam rantai pasok global. Misalnya, beberapa negara mungkin menerapkan kebijakan tarif angkutan yang mendukung perusahaan lokal atau menggunakan subsidi untuk mendukung industri tertentu, sementara negara lain mungkin mengenakan pajak yang tinggi pada angkutan asing. Ketidakkonsistenan ini mengakibatkan adanya hambatan dalam harmonisasi proses logistik dan menambah beban administratif bagi perusahaan. Dampaknya ada dua. Yang pertama, meningkatnya biaya kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan distribusi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku di setiap wilayah operasinya. Hal ini bisa mencakup biaya administrasi untuk memperoleh izin jalan, biaya konsultasi hukum untuk memahami peraturan setempat, serta biaya pajak tambahan yang mungkin berbeda-beda di setiap daerah atau negara. Yang kedua, mengurangi fleksibilitas dalam distribusi lintas batas. Dalam rantai pasok global, kecepatan dan fleksibilitas sangat penting untuk memastikan bahwa barang dapat dikirim dengan efisien ke berbagai negara. Namun ketika regulasi berbeda-beda di setiap negara, perusahaan harus merancang proses distribusi yang sangat hati-hati dan seringkali terpaksa mengambil rute yang kurang efisien untuk mematuhi regulasi yang ada. Misalnya, perusahaan yang ingin mengirim barang dari satu negara ke negara lain mungkin harus melalui beberapa negara transit. Di setiap negara transit, mereka mungkin harus menghadapi regulasi yang berbeda mengenai izin jalan, pajak transit, atau batasan berat muatan. Hal ini tidak hanya memperlambat proses distribusi, tetapi juga menambah lapisan kompleksitas dalam rantai pasok. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, teori biaya logistik.
Biaya logistik mencakup seluruh biaya yang terlibat dalam pergerakan barang dari titik produksi hingga sampai ke tangan konsumen akhir, termasuk transportasi, penyimpanan, pengelolaan inventaris, hingga biaya administrasi dan pengemasan. Menurut Christopher tahun 2016 dalam bukunya Logistic and Supply Chain Management, biaya transportasi merupakan salah satu pilar utama yang menentukan total biaya logistik. Jika biaya transportasi darat dapat diminimalkan melalui optimalisasi tarif dan infrastruktur, perusahaan dapat mencapai penghematan signifikan dalam operasi mereka. Kedua, teori jaringan distribusi. Teori jaringan distribusi menekankan bahwa struktur dan desain jaringan distribusi sangat mempengaruhi efisiensi dan biaya pengiriman barang. Distribusi yang efektif tergantung pada seberapa baik jaringan ini dirancang dan dikelola untuk meminimalkan biaya transportasi, waktu pengiriman, dan penundaan. Dalam hal ini, Ruston et al. Tahun 2017 dalam bukunya The Handbook of Logistics and Distribution Management menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan faktor geografis, infrastruktur transportasi, dan volume pengiriman ketika merancang jaringan distribusi yang optimal. Selanjutnya yaitu studi kasus global. Salah satu contoh yang sering dijadikan acuan adalah pengalaman Jerman dalam membangun infrastruktur jalan dan transportasi yang canggih. Dengan adanya Autobahn, yaitu jaringan jalan tol bebas hambatan yang terintegrasi dengan baik di seluruh negeri, Jerman telah berhasil menciptakan sistem distribusi darat yang sangat efisien. Infrastruktur ini yang didukung dengan teknologi manajemen lalu lintas yang canggih memungkinkan perusahaan logistik untuk menekan waktu tempuh dan biaya bahan bakar, sehingga tarif angkutan darat di Jerman menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Keberhasilan Jerman ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, pembahasan 1 yaitu solusi untuk meningkatkan transparansi tarif. Ada 2. Yang pertama, penetapan standar tarif nasional atau regional. Upaya ini sangat bergantung pada peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung integrasi sistem transportasi, terutama dalam hal menetapkan batas tarif yang dapat digunakan oleh berbagai penyedia jasa angkutan darat. Dengan adanya standarisasi tarif, biaya pengiriman barang antar wilayah akan menjadi lebih mudah diprediksi oleh perusahaan sehingga perencanaan logistik bisa lebih efisien. Langkah ini juga akan membantu mengurangi ketidakpastian biaya yang disebabkan oleh fluktuasi harga yang bervariasi antar penyedia jasa. Yang kedua, teknologi dalam pengelolaan tarif. Dengan perkembangan teknologi, berbagai platform digital kini dapat digunakan untuk mengelola tarif secara real-time dan memungkinkan penyedia jasa serta konsumen untuk memantau harga yang ditawarkan di pasar. Platform digital ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan harga dari berbagai penyedia jasa angkutan, memastikan mereka mendapat harga yang kompetitif dan transparan. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penggunaan algoritma berbasis data yang dapat memprediksi fluktuasi tarif berdasarkan berbagai faktor seperti cuaca, permintaan pasar, kondisi jalan, dan volume pengiriman. Pembahasan yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur jalan dan logistik. Pentingnya peningkatan kualitas jalan, pembangunan terminal logistik, dan pusat distribusi modern. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan raya menjadi prioritas utama dalam mengurangi waktu tempuh dan biaya pengangkutan. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan raya menjadi prioritas utama dalam mengurangi waktu tempuh dan biaya pengangkutan. Di negara-negara dengan ekonomi yang berkembang, peningkatan infrastruktur jalan telah menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan terminal logistik dan pusat distribusi modern sangat penting untuk meningkatkan efisiensi angkutan darat. Terminal logistik berfungsi sebagai hub di mana barang-barang dapat dikonsolidasikan, disortir, dan diatur dan diangkut ke tujuan akhir secara lebih efisien. Kedua, kolaborasi publik swasta. Bagaimana kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung. Pengembangan infrastruktur transportasi termasuk jalan, terminal logistik, dan pusat distribusi seringkali membutuhkan investasi yang besar dan sumber daya yang cukup besar pula. Untuk mempercepat pengembangan ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi semakin penting. Contoh nyata dari suksesnya kemitraan publik swasta dapat ditemukan dalam proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa di Indonesia.
Pembahasan yang ketiga yaitu harmonisasi kebijakan dan regulasi. Yang pertama, kerjasama antar negara dalam harmonisasi regulasi. Pentingnya kesepakatan internasional untuk menyederhanakan aturan dan tarif angkutan antar negara. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait tarif jalan tol, bea masuk, prosedur kepabeanan, serta standar teknis kendaraan angkutan yang mengakibatkan perusahaan harus menghadapi biaya kepatuhan yang tinggi dan waktu pengiriman yang lebih lama. Oleh karena itu, kerjasama antar negara untuk menyederhanakan dan menyatukan regulasi menjadi solusi utama dalam mengatasi tantangan ini. Yang kedua, sertifikasi standar internasional. Penggunaan standar internasional seperti ISO dalam mengatur tarif dan layanan angkutan darat. Selain kerjasama antar negara, penggunaan sertifikasi standar internasional juga menjadi langkah penting dalam menciptakan keseragaman dalam tarif dan layanan angkutan darat. Standar Internasional Organisasi atau ISO telah mengembangkan berbagai standar yang berkaitan dengan transportasi dan logistik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, serta transparansi dalam pengelolaan tarif. Selanjutnya yaitu kesimpulan, masalah utama dalam angkutan darat meliputi ketidaktransparan tarif, kurangnya infrastruktur dan regulasi yang tidak konsisten yang semuanya menghambat efisiensi rantai pasok global. Untuk mengatasinya, optimalisasi tarif sangat penting karena akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Investasi infrastruktur, harmonisasi regulasi antar negara, serta penggunaan standar internasional juga krusial dalam menciptakan sistem transportasi darat yang lebih efisien dan kompetitif. Ada beberapa saran, yang pertama yaitu penerapan kebijakan tarif yang transparan. Pemerintah dan penyedia layanan harus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dalam penetapan tarif. Yang kedua, peningkatan investasi infrastruktur, fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Yang ketiga, harmonisasi regulasi internasional, mendorong kerjasama lintas negara untuk menyederhanakan aturan dalam angkutan darat.